Halo Rebanus, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum film yang cukup horor dan pastinya membuat bulu palir kalian berdiri. Nah, film ini berjudul Pengabdi Setan 2. Film ini menceritakan kehidupan di rusun bertingkat yang dihuni oleh banyak warga yang tinggal di dalam sana. Namun tak berselang lama, suasana di rusun tersebut membuat menjadi semakin mencekam. Nah, bagaimana kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Sebelum lanjut, saya tegaskan agar kalian sumber ke channel ini karena subrek itu gratis. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan latar tahun 1955. Budiman yang berprofesi sebagai wartawan dicolek oleh beberapa orang menggunakan mobil dan membawanya ke sebuah tempat yang berlokasi Lembang, Kota Bandung. Tempat itu adalah Observatorium Oscar. Ternyata penculikan itu adalah atas perintah sahabat Budiman sendiri yang bernama Heru, seorang mayor polisi. Mayor Heru menyuruh Budiman untuk memasuki ruangan observatorium. Kemudian Budiman masuk dalam ruangan itu. Di sana ia terkejut melihat banyak pocong dan mayat dengan posisi bersujud kepada sebuah lukisan yang menempel di dinding. Lokasi itu menyerupai sosok ibu yang bernama Robinum. Mayor Hero menceritakan bahwa petugas kebersihanlah yang tadi pagi menemukan kejadian misterius itu. Di lokasi kejadian, fakta yang sulit dipercaya. Mayat dan pocong yang berjalan sendiri menuju ke dalam ruangan itu. Selain itu juga ditemukan biji-bijian yang berwarna merah yang bertebaran di tanah. Mayor Hero meminta Budiman untuk merahasiakan penemuan itu. Mereka akan segera mengubur kembali mayat itu dan TKP akan dibersihkan seperti tidak ada kejadian apapun. Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan kehebohan dunia. Mengingat Kota Bandung menjadi tuan rumah dalam konferensi Asia Afrika yang akan diselenggarakan keesokan harinya. Scene berpindah pada tanggal 15 April 1984. Rini yang saat itu bekerja di sebuah pabrik mendapat kesempatan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di luar kota. Namun Rini masih ragu untuk meninggalkan adik-adiknya. Direktur pabrik itu memberikan kesempatan untuk berpikir lebih dahulu. Jika kalau Rini mau menerima tawaran itu, ia harus berangkat besok sore ke luar kota. Koran harian kota memberitahukan banyak kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh penembakan misterius atau dikenal sebagai nama Petrus. Di dalam berita itu dijelaskan bahwa sejak tahun 1980 hingga 1984 Petrus telah membuat ribuan nyawa jadi korban dan masih belum terungkap hingga saat ini. Saat ini Rini dan dua adiknya Tony dan Bundi beserta bapaknya tinggal di rumah susun yang terletak di utara. Rumah susun itu berada di dataran rendah, dekat dengan pantai dan rawan banjir. Rumah susun yang terdiri dari 4 besantai itu tempat kumuh karena merupakan proyek pemerintah yang terbengkalai. Rumah susun itu dilengkapi dengan lift, namun sudah berusia tua dan sering macet. Orang-orang yang tinggal di rumah susun itu terlihat ada di bawah garis kemiskinan. Tidak ada orang kaya yang mau tinggal di sekitar tempat itu. Rini beserta keluarganya menempati di unit lantai 8. Bonde yang tengah bermain bersama temannya Ari dan Darto di lapangan kosong belakang rusun itu. Dia menunjukkan kepada temannya tentang penemuan batu nisan yang terkubur di dalam tanah. Lapangan itu, rusun itu merupakan bekas kuburan. Ini gue temuin banyak banget. Wow, sangat menakutkan. Selanjutnya kita diperkenalkan dengan penghuni baru yang tinggal seminggu lalu di rusun itu. Ia bernama Tari, seorang perempuan cantik yang selalu berpakaian seksi, berprofesi bekerja malam dan tinggal sendirian di rusun di unit lantai 9. Tari sering digoda oleh pemuda di rusun itu, termasuk oleh Dino. Hari itu Tony berusaha berkenalan dengan Tari. Tari memanfaatkan Tony dan untuk meminta bantuannya memperbaiki radionya yang rusak. Pada malam itu, Rini dan dua adiknya Tony dan Bundi akan makan malam bersama. Namun, tiba-tiba bapak datang dengan membawa koper yang selalu dibawa bapaknya kemanapun ia pergi. Dan setiap sampai di rusun, cover langsung dimasukkan ke dalam lagi dan dikunci. Rini dan adiknya selama ini tidak tahu pekerjaan bapak mereka. Di tengah makan malam bersama, Tony memberitahukan kepada Rini dan bapak tentang kebiasaan adiknya, Bundi yang selalu menggali tanah. Sementara Rini mengutarakan keputusannya dia akan pindah untuk melanjutkan kuliah di luar kota
dan akan berangkat besok sore. Adik-adiknya pun sedih, namun bapaknya meyakinkan anaknya untuk tinggal di rusun. Televisi menayangkan bahwa BMKG memprediksi perkiraan cuaca di Jakarta esok hari, Senin tanggal 16 April 1984 akan terjadi hujan deras disertai badai di wilayah Jakarta Utara. Malam itu, ketika Rini membuang sampah, ia mengalami kejadian mencekam sepanjang lorong menuju tempat pembuangan sampah. Semua unit di lantai itu, pintunya terbuka dengan para penghuni yang berperilaku aneh. Aku benerin nih. Melihat kejadian itu, Rini dengan ketakutan bergegas pergi. Sementara seorang anak kecil yang bernama Wisnu juga mengalami kejadian mencekam. Ia diganggu oleh hantu ayahnya saat akan membuang sampah di rusun itu. Sementara Budiman yang saat ini menjadi penulis di majalah Maya membuka sebuah kotak yang berisi bukti-bukti yang sudah berhasil ia didapatkan selama hampir 30 tahun mengenai sekte pengabdian setan. Di dalam kotak itu terdapat foto-foto pengikut sekte pengabdi setan. Sepertinya ia mengenali salah satu orang yang terdapat dalam foto itu. Ada juga foto-foto sejarah rumah susun yang saat ini ditempati Rini yang berkaitan dengan sekte itu. Budiman bertekad akan pergi untuk melindungi keluarganya dari pengaruh sekte pengabdi setan. Ada keesokan harinya menjelang keberkatan Rini, terjadi sebuah tragedi yang mengerikan ketika rombongan banyak orang masuk ke dalam lift. Lalu ada yang berhasil keluar, yaitu Wisnu. Karena badannya yang kecil, namun sayangnya hanya dia yang berhasil selamat. Dan sang ibu terhimpit bersama belasan orang yang berada di dalam lift itu, termasuk bapaknya Rini. Kemudian lift itu terjatuh, semua orang di dalamnya tewas. Hanya bapak Rini yang selamat. 3 anak perempuan yang sedang mengambil uang koin di bawah lift juga turut menjadi korban dan tewas secara mengenaskan. Hari sudah mulai petang, jenazah korban tadi sore tidak langsung dimakamkan, namun disemayamkan di kamar masing-masing untuk dikebumikan besok pagi. Aku mau bantu jagain Wisnu. Cuaca di malam itu hujan deras disertai badai dan diprediksi bakal banjir, sehingga banyak penghuni rusun yang mengungsi ke tempat lain. Di tengah momen sepi terjebak badai, listrik di rusun itu mati karena gardu listriknya terendam banjir. Saat itulah malam panjang penuh teror terjadi. Sementara Budiman, walau cuacanya hujan badai, ia berusaha mendatangi rusun itu untuk menyelamatkan orang-orang di sana. Soal hidup dan mati. Ini soal hidup mati juga, Bang. Kalau saya mati. Tony mengembalikan radio yang sudah ia perbaiki kepada Tari. Setelah Tony pergi, Tari menyalakan radio itu. Namun tiba-tiba, suara di radio itu beralih menjadi suara Tari yang seakan-akan ia telah mati dan meminta tolong. Kejadian yang mengerikan itu, Tari lari ketakutan keluar dari kamarnya dan dia berpapasan dengan Tony. Tari memberikan radio itu kembali kepada Tony. Tony akhirnya membuang radio itu di tempat sampah. Kemudian Tony berpapasan dengan Ustadz yang berkeliling mengecek setiap unit rusun yang tentunya di dalamnya ada mayat yang sudah dikafani. Ustadz mengajak Tony untuk menemaninya. Namun Tony menolak secara halus ajakan Ustadz itu karena dia merasa takut. Namun Ustadz meyakinkan Tony kalau takut itu hanya kepada Allah. Dengan terpaksa Tony akhirnya menemani Ustadz itu. Satu persatu unit dimasuki mereka berdua untuk diperiksa apakah jendela terbuka atau atapnya ada yang bocor. Ketika salah satu unit diperiksa, ada 2 mayat yang terbaring di lantai. Dengan gemetar, Tony mencoba menutup jendelanya yang terbuka. Namun ia terkejut melihat Ustadz yang tidak ada. Namun syukurlah Ustadz ternyata masih ada di sana. Insyaallah. Sebelum pergi ke unit lainnya, Ustadz tiba-tiba izin ke bawah karena sedang tidak enak badan dan mau mengecek korban yang berada di lantai bawah. Ustadz meminta Tony untuk mengecek sendirian di unit lainnya yang berada di lantai 13. Pinggang Ustadz sakit banget. Mata mayat itu melotot ke arahnya. Tony berteriak ketakutan dan ia langsung kabur dari unit itu. Setelah di luar, ia berpapasan dengan Dino. Lu apa?
Dino adalah salah satu warga penghuni di rusun itu yang menjadi saingan Tony dalam merebut hati Tari. Dino meminta tolong Tony membantunya mengambil garpu yang jatuh di unit 11. Akhirnya, Tony membantu mengambil garpu itu lewat lubang yang sebelumnya sudah dilubangi oleh Dino. Di dalam unit itu, Tony secara tidak sengaja menemukan sebuah album foto dan ada foto mendiang ibunya. Dia kaget dan ia mengusulkan album itu ke dalam sakunya dan kemudian ia bergegas pergi bersama Dino. Sementara Bondi dan dua temannya merasakan suasana malam itu begitu hening dan mencekam. Banyak unit kosong karena ditinggalkan penghuninya. Karena mengusir ke tempat lain, mereka mengetuk satu persatu unit rusun itu untuk mengecek keberadaan penghuninya. Sampai akhirnya mereka masuk ke unit yang tidak terkunci, yang ternyata milik Pak RT. Di ruangan unit Pak RT, mereka terkejut ia melihat foto-foto sejarah rusun. Di dalam foto itu terlihat bahwa rusun awalnya ada bekas kuburan. Ada foto banyak orang-orang yang berkumpul tertulis pada tanggal 17 April. Setiap 29 tahun sekali mereka yakin nanti tengah malam tepat tanggal 17 April akan ada orang-orang yang berkumpul seperti di dalam foto itu. Mereka bertiga akhirnya menuju ke lantai 14 karena penasaran untuk mencari tangga ke lantai 15. Sementara Rini yang penasaran dengan koper yang selalu dibawa bapaknya, akhirnya ia berhasil membuka laci dan mengambil koper itu. Mereka akhirnya bersama-sama membuka koper itu. Mereka terkejut setelah melihat bahwa koper itu berisi puluhan potong jari manusia. Akhirnya mereka langsung lari ketakutan, namun Rini tidak jadi kabur, ia masih mau mencari adiknya yang bernama Bonding. Akhirnya ia ditemani Tony dan Wisnu, sementara Tari dan Dino kabur ke bawah untuk menyelamatkan diri. Namun sampai lantai dasar mereka terjebak genangan air yang penuh listrik. Alih-alih menyelamatkan diri, justru teror demi teror terus menghantui mereka. Di lantai dasar Dino diteror oleh Rabinom. Akhirnya ia secara tewas mengenaskan setelah tertusuk oleh garpu sampah. Sementara sang ustadz mati setelah diteror sang ibu hamil mengerikan yang merupakan salah satu korban tragedi lift tadi sore. Setelah melihat ustadz mati, Tari lari ketakutan dan bersembunyi ke tempat sampah. Namun tiba-tiba dan akhirnya Tari pun tewas. Sementara Wina juga diteror hantu yang menyerupai suara ibunya, dan Wina akhirnya juga turut menjadi korban. Adegan lain, Bonde dan kedua temannya penasaran dengan rusun itu. Di gambar, rusun terlihat seolah ada lantai lagi di atas lantai 14. Tapi mereka menemukan tangga untuk menuju ke lantai itu. Mereka bertiga menyisir semua unit dan tetap saja tidak menemukan. Pun bilang mungkin tangga berada di salah satu kamar di unit 14. Karena penasaran mereka pun mengecek ke setiap unit mumpung penghuninya lagi kosong. Di salah satu unit Bondi melihat seperti seorang duduk di kursi. Saat dilihat secara dekat ternyata itu adalah adik bungsunya yang dulu hilang di bawah arwah di pengabdi setan yang pertama. Melihat adiknya yang masih hidup, Bondi pun berteriak dan lari ketakutan. Di luar ia bertemu dengan Rini yang sedang mencarinya. Ketika mendengar Ian ada di dalam itu dan masih hidup, Rina langsung masuk ke dalam unit itu dan membawanya keluar. Mereka akhirnya berpapasan dengan bapak-bapak, berusaha menjelaskan semua kepada Rini bahwa yang ia lakukan untuk melindungi keluarganya. Namun Rini tidak percaya. Bapak-bapak mengakui kesalahannya karena ia mengajak ibunya untuk bersekutu mengabdi kepada Raminor. Ketika bapak melihat Ian, ia langsung ingin menghajarnya. Namun Rini mencegahnya. Kemudian Rini tiba-tiba jatuh pingsan. Dalam kondisi setengah sadar, Rini melihat sekeliling banyak orang-orang dan mayat hidup yang sedang melakukan ritual pemujaan sekte pengabdi setan. Ritual itu dipimpin oleh Ian, sang adik yang telah menjadi jelmaan setan. Sementara Tony dan dua temannya ditangkap anggota sekte itu. Mereka menyaksikan sang bapak disiksa dan dibunuh secara sangat sadis.
Ian yang bisa berbicara memberikan selembar daun untuk dimakan Rini, yang membuat Rini berhalusinasi menjalani kehidupan enak dan kuliah yang ia idam-idamkan. Namun Rini berteriak dan ia berhasil memuntahkan kembali daun yang ia makan, sehingga Rini tersedak kembali. Akhirnya Budiman yang datang menyelamatkan mereka. Budiman menembakkan senjatanya ke arah mayat dan anggota sekte itu dan melemparkan butiran bola-bola merah ke arah setan dan mayat hidup. Budiman dengan menggunakan senjata mistisnya yang berhasil membuat Raminor lari ketakutan dan kabur. Akhirnya Budiman berhasil menyelamatkan Rini dan Tony, Wisnu dan Bondi serta kedua temannya. Mereka semua kabur meninggalkan rusun itu menggunakan perahu karet yang dibawa oleh Budiman. Di dalam perahu, Budiman menceritakan bahwa dulunya Bapak adalah seorang polisi tahun 1955. Dia bertugas menemukan pemujaan pada Raminor. Lalu ia mengajak ibu untuk bergabung agar Rini dan adiknya lahir dan supaya ibunya terkenal. Namun bapak ibu membatalkan perjanjian dengan sekte itu dengan harus membunuh 1000 jiwa hingga bapak Rini menjadi eksekusi Petrus. Bapak Rini melakukan kesalahannya karena dia sayang kepada Rini dan adik-adiknya. Sejak awal Raminor ingin mengincar bapaknya, ibunya hanyalah kamuflase. Ada rencana yang lebih besar dan lebih jahat yang akan diceritakan Budiman di akhir film. Dan film pun selesai. Dan saya rasa film ini akan ada kelanjutannya seperti di film Conjuring 1 dan 2 dan 3.